podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai represi Orde Baru terhadap partai politik Islam. Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru melalui rancangan Ali Murtopo mulai mempraktikkan kehidupan politik yang represif. Langkah paling mendasar adalah memaksa partai-partai bergabung satu sama lain. Seluruh partai Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, serta partai nasionalis dan Kristen digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Bagaimana Orde Baru melakukan represi terhadap partai politik Islam? Dengan adanya penggabungan partai-partai politik, Nahdlatul Ulama atau NU bergabung dengan 3 partai muslim lain menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berdirinya PPP diumumkan pada Januari 1973. Penggabungan menjadi PPP muncul sebagai kenyataan yang harus diterima bagi kebanyakan politikus NU. Kiai Bisri dan NU beberapa kali terlibat dalam perbenturan serius dengan pemerintah. Konfrontasi pertama terjadi ketika rencana Undang-Undang Perkawinan dibawa ke sidang DPR pada tahun 1973. Beberapa pasal dalam undang-undang ini bertentangan dengan hukum keluarga dalam fikih, dan Kiai Bisri menolaknya dengan lantang. Semua kelompok PPP di DPR menyatakan penolakan atas undang-undang tersebut. Konfrontasi serius dengan pemerintah terjadi lagi pada pemilu 1977. Kampanye pemilu menjadi ajang perebutan pengaruh yang timpang antara Islam dan rezim Orde Baru. Pihak militer dan penguasa sipil di semua tingkatan menggunakan tekanan keras kepada calon pemilih agar memberikan suaranya ke Golkar. Lagi-lagi, para politikus NU menjadi pengkritik paling vokal dan berani. Para juru kampanye PPP diancam dan bahkan diserang secara fisik oleh kelompok-kelompok yang disponsori Golkar. Ekspresi politik dari Soeharto kepada umat Islam menjadi semakin kasar. Berturut-turut terjadi tragedi berdarah yang menimpa umat Islam, seperti tragedi Tanjung Priok pada tahun 1984, tragedi Talang Sari pada tahun 1989, hingga tragedi Haur Koneng pada tahun 1993. Represi lain pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam, khususnya partai politik Islam, adalah keharusan menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia, baik organisasi atau partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Jika harus dirunut, represi melalui asas tunggal inilah yang justru memicu perlawanan dari umat Islam, baik perlawanan aktif seperti dalam tragedi Priok maupun perlawanan pasif dengan menyingkir dan membangun kampung sendiri, seperti yang dilakukan Warsidi di Talang Sari. Di tingkat lain, para ulama, ustadz, dan kiai kampung yang menjadi pegawai negeri sangat menderita karena harus memendam aspirasi politiknya. Tidak bisa tidak, mereka harus mengakomodasi kehendak pemerintah untuk selalu memenangkan Golkar. Demikian pembahasan mengenai represi Orde Baru terhadap partai politik Islam. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.